Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah masjid Silaturrahim, anak-anakku sekalian, siswa SMP IT, SMA IT, Insan Mandiri. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan kembali di dalam kajian ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan syarat-syarat salat. Sebelum kita melanjutkan syarat yang ketiga, refreshing dulu terhadap dua syarat yang telah kita jelaskan. Yang pertama kita sudah bahas tentang syarat yang pertama, yaitu thaharah, bersuci. Yang mana ini adalah merupakan perintah untuk kita mensucikan diri kita, baik pakaian kita, badan kita, maupun tempat kita sholat ketika kita mau sholat. Dan perintah ini juga harus kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya kita selalu bersih di tempat kita, di rumah kita, di lingkungan kita. Jangan buang sampah sembarangan gitu kan. Ini adalah harus kita refleksikan kalau kita benar-benar mau menjadi orang-orang yang benar-benar mendirikan sholat. Bahkan Rasulullah katakan, an-nadhafatu minal iman. Kemudian syarat yang kedua adalah apa yang kedua kemarin kita jelaskan? Masuk waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan bagaimana salat 5 waktu ini adalah kewajiban yang ditentukan waktu-waktunya bagi kita kaum mukminin. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini selama sehari semalam kita diwajibkan salat 5 waktu, ditentukan waktunya. Ini mengajarkan kita agar supaya kita senantiasa ingat kepada Allah dalam setiap hari kita. Sejak bangun tidur kita sudah diperintahkan salat subuh. Kemudian di tengah hari orang kita lagi beraktivitas, yang lagi sekolah, yang lagi bekerja, yang lagi kuliah, yang lagi di pasar, yang lagi memiliki kesibukan yang bermacam-macam, diingatkan lagi untuk sholat. Ketika asar pun begitu, saat letih-letihnya orang berusaha, bekerja, kuliah, belajar dan sebagainya, diingatkan lagi untuk sholat. Kemudian ketika terbenam matahari kita diperintahkan untuk diingatkan lagi untuk sholat maghrib. Ketika sebelum tidur nanti kita diingatkan lagi untuk sholat isya. Ini kenapa sampai berjenjang begini 5 kali? Ini tiada lain sebab manusia banyak lupa supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua juga bagaimana kita disiplinkan tentang waktu. Penting sekali disiplin waktu ini. Di ayat Quran berkali-kali, berulang kali diingatkan kita harus disiplin dengan waktu. Ini banyak di antara kaum muslimin tidak disiplin waktu. Masuk jam berapa sekolah misalnya ditentukan, harusnya kita sudah siap sebelum waktunya gitu. Saya pernah bekerja di suatu pabrik di Panasonic. Partner saya itu orang Jepang. Kalau kita janji meeting ke klien itu biasa, yang umumnya juga orang Jepang. Janji misalnya jam 2 mau meeting, mau ketemu. Kita itu jam 2 kurang 10 udah ada di sana. Sudah siap kita.
kurang seperempat terkadang. Kalaupun kita janji jam 2, kemudian ketika di perjalanan ternyata macet, wah nggak bisa nih kita sampai sana jam 2. Itu ditelepon ke sana, minta maaf. Saya mungkin tiba di sana baru jam 2 lewat 10 gitu. Ini adalah bagaimana di samping kita disiplin, kalau kita ada halangan pun harus kita kasih tahu. Supaya jangan orang-orang di sana nungguin terus. Padahal dia juga lagi sibuk, misalnya dia bisa manfaatkan waktunya untuk kegiatan lain. Ini mereka pakai itu, disiplin waktu. Harusnya kaum muslimin yang setiap hari diingatkan tentang waktu, pentingnya waktu. Ya, didisiplinkan sholat setiap hari dengan sholat 5 waktu, harusnya kita yang lebih disiplin tentang waktu ini. Ya, ini dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi apa yang Allah perintahkan di dalam kewajiban dalam ubudiyah itu bisa diterapkan. Itu adalah gemblengan agar supaya kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan beranjak ke syarat yang ketiga, yaitu istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Ya. Menghadap kiblat ini kita diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Ya. Kalau orang yang dekat dengan Ka'bah, menghadapnya ke Ka'bah. Kalau yang jauh, kota Madinah, ya pokoknya kalau dari di luar masjid, menghadap ke Masjidil Haram. Kalau di jauh lagi, ya pokoknya ke arah kota Makkah seperti itu. Walhasil arahnya, ya kalau zaman dahulu seperti itu. Kalau makin jauh kan ngarah ke satu titik susah. Nggak kayak zaman sekarang ya, pakai Google Map, ada arah kiblat sampai garisnya ketahuan, ya seperti itu. Ini adalah kewajiban kalau kita sholat mesti menghadap kiblat. Jadi kalau nggak menghadap kiblat ya nggak sah sholatnya ya. Menghadap kiblat ini dahulu kiblatnya kaum muslimin, ya Rasulullah SAW ketika setelah Isra diwajibkan sholat. Dulu sebelum turun ayat memerintahkan menghadap Ka'bah Baitullah, Nabi itu sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ya. Kalau Rasulullah, tapi Rasulullah kan masih di Mekah ya. Letak kota Mekah itu, ya Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa, ibarat di sana Masjidil Aqsa, ya. Di sini kota Mekah, di tengah-tengah itu kota Madinah, ya. Ketika Rasulullah masih di Mekah, walaupun mengikuti syariat umat terdahulu, sholatnya menghadap Baitul Maqdis, Palestina, Rasulullah kalau di Mekah bisa juga, karena Rasulullah itu menghormati Ka'bah. Jadi Rasulullah menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Masjidil Aqsa. Kan bisa kan? Masjidil Aqsa di sana, ini Ka'bah di sini. Ya kita arahkan aja sholatnya di sini. Jadi Rasulullah sholat menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Masjidil Aqsa. Bisa seperti itu. Waktu Rasulullah masih di Mekah. Itu kan diwajibkan setelah Isra Mi'raj kan? Kemarin kita sudah jelaskan. Nah, nggak lama kan kemudian ya Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, hijrah ke Madinah, Madinah itu letaknya ya antara Mekah dan Masjidil Aqsa. Jadi di tengah-tengah. Nah, ketika di tengah-tengah Rasulullah ya menghadap. Jadi kalau salat masih menghadap Masjidil Aqsa, tapi membelakangi Ka'bah. Ka'bah jadi di belakang karena kota Madinah letaknya antara Mekah dan Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah setelah pindah ke Madinah, ya kan menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Tapi secara tidak langsung ketika sholat membelakangi Ka'bah. Nah Rasulullah merasa gelisah, ya. Tapi tetap Rasulullah ikutin karena belum ada perintah menghadap Ka'bah. Jadi syariat Nabi terdahulu menghadap Masjidil Aqsa. Rasulullah tetap ikutin, tapi Rasulullah suka gelisah, kadang-kadang ngelihat ke langit, ya, menengadah ke langit seperti itu. Jadi seolah-olah
bagaimana nih mudah-mudahan Allah berikan bagi kaum muslimin itu Ka'bah yang kita sukai gitu. Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 144. Ya. Sebelum itu, marilah kita baca dulu Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala bukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga membersihkan hati kita dari segala kotoran, syirik, dengki, hasud, kibir, sombong, ya, dan segala penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan segala kesalahan kita dan kesalahan kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga kaum muslimin, saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat. Ala hadhihi niyyah kullu salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini turun terus ayat Quran ketika tadi Rasulullah gelisah, ya. Gelisah menengadahkan ke langit, ya, wajahnya ke langit, akhirnya turun. Padahal Rasulullah belum minta, enggak pakai minta Rasulullah. Cuman Allah tahu apa yang ada di hati Rasulullah SAW. Turun ayat ini, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat berbolak-baliknya wajah kamu ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami akan mengarahkan kamu kepada kiblat yang kamu ridhai. Jadi Rasulullah SAW belum minta, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu yang, ya, Rasulullah ridhai, yang Rasulullah ingini. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Oleh karena itu maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, ini jadi perintah di sini. Jadi perintah untuk Nabi kita Muhammad SAW untuk mengarahkan wajahnya ketika sholat ke arah Masjidil Haram. Diriwayatkan katanya Rasulullah ketika turun ayat ini, Rasulullah sedang sholat, ya, sedang sholat. Ada yang mengatakan sholat zuhur, ya, baru 2 rakaat turun ayat ini, kemudian Rasulullah berbalik, ya, berbalik arah. Ya, ada yang bilang ini sholat setelah sholat zuhur, kemudian sholat asarnya baru setelah sholat zuhur turunnya ayat, ketika sholat asar baru berbalik Rasulullah. Ya, walhasil, ya, Rasulullah SAW ketika lagi sholat turun ayat ini,
Maka baru 2 rakaat Rasulullah berbalik. Asalnya menghadap masjid, kan Masjidil Aqsa di sana. Rasulullah berbalik langsung menghadap Masjidil Haram. Jadi 180 derajat, kan kota Madinah kan di tengah. Ya, antara Mekah dengan Masjidil Aqsa. Jadi berbaliknya 180 derajat. Karena apa? Ya, yaitu karena kota Madinah ada di tengah. Nah, ini tempat Rasulullah SAW ketika sholat dan turun ayat ini, ya, akhirnya dibangun di masjid yang disebut Masjid Qiblatain. Sekarang masih ada kalau orang ke ke Madinah, kalau ziarah ke Madinah pasti suka ditunjukkan ke Masjid Qiblatain. Di Masjid Qiblatain itu ya sekarang kiblatnya yang sekarang ke Ka'bah, tapi di belakangnya ditandain. Ya, ditandain itu masjidnya kiblat yang pertama. Jadi di Masjid Qiblatain itulah Rasulullah SAW ketika lagi sholat diperintahkan untuk berbalik, untuk menghadap ke Ka'bah. Jadi fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Tadi ini perintah kepada Nabi yang ada di Madinah dan di mana saja kalian berada. Wa haitsu ma kuntum, di mana saja kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka arahkan wajah kalian ke Masjidil Haram. Ya, seperti itu. Di mana saja, karena itu kita di dunia ini di mana saja semuanya mengarah ke Masjidil Haram ketika sholat. Nah, ini adalah merupakan syarat sholat. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sungguhnya orang-orang yang mendapatkan Alkitab, yakni ahlul kitab. Di Madinah kan banyak orang-orang Yahudi dan sebagian Nasrani, yang disebut ahlul kitab, mereka tahu bahwasanya ini adalah kebenaran yang datang dari Tuhan. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, ini ya apa yang dilakukan oleh Nabi dan kaum muslimin mendapat ejekan, cemoohan dari orang-orang Yahudi ahlul kitab. Oh, bagaimana kok ini kaum muslimin ini pelin-pelan katanya. Ya. Dulu mereka sholat menghadap Masjidil Aqsa, sama dengan kita. Dulu ngikutin ibadah seperti ibadah kita, yang arahnya. Kok sekarang mereka berbalik meninggalkan Masjidil Aqsa? Ya, sekarang kok beralih ke menghadap Masjidil Haram, menghadap Ka'bah. Kalau andai kata sholat mereka dulunya itu, kalau kiblat yang mereka itu arahkan mereka itu benar dulu, kalau yang dulu benar, lalu kenapa harus dipindah? Kalau yang dulu salah, berarti sholat kamu yang dulu nggak sah dong kalau gitu. Nah, ya, dicemooh sengaja ini supaya kaum muslimin ragu terhadap agamanya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ini di ayat sebelumnya sebenarnya orang sudah ingatkan, sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang bodoh dari manusia akan mengatakan, Allah bilang maksudnya ahlul kitab itu yang memperolok kaum muslimin. Allah bilang as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh itu akan mengatakan ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan mereka mengalihkan kiblat yang dulu mereka menghadap ke sana? Qul, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakanlah bahwasanya barat timur itu adalah milik Allah. Ya. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Artinya ya, kemanapun kalau Allah perintahkan, Rasulullah dan kaum muslimin itulah yang ditaati.
Jadi kenapa kita harus menghadap ke Ka'bah kalau sholat? Karena ini adalah perintah Allah. Kenapa dulu Rasulullah mengikuti ke Masjidil Aqsa? Kata itu juga dahulu itu syariat Nabi terdahulu seperti itu. Kemudian ini di syariat tersebut dinasikh, artinya dihapus, ya. Kemudian menjadi syariat Nabi Muhammad SAW dan umat yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, siapapun mereka asalnya, Yahudi kah, Nasrani kah, kalau masuk mengikuti agama Islam harus menghadap, ya, ke Ka'bah, ya, bukan ke Masjidil Aqsa lagi, seperti itu. Nah inilah, ya, hal ini pernah terjadi di Indonesia dulu, ya. Dulu katanya pernah ada pergeseran kiblat, ada berapa tahun yang lalu, ya. Mungkin 10 tahun yang lalu gitu. Katanya banyak masjid-masjid kita ini yang arah kiblatnya salah gitu. Saya waktu itu tinggal di Cilengsi, itu masjidnya benar, ketika dicek lagi arah kiblat. Sekarang kan bisa pakai Google, bisa itu ada garis lurus sampai Mekah, bisa kita lihat. Ternyata itu sampai hampir 45 derajat mencongnya, ya. Dulu pakai ijtihad. Wah, ribut antara panitia pembangunan masjid yang dahulu dengan DKM yang sekarang, karena kita harus ngarah kiblat. Wah, karena yang DKM yang lama nggak mau, gengsi dong. Saya dulu salah gitu, ditakut salah, ntar sholat kita gimana kalau sekarang kita ngadepin itu, berarti sholat kita nggak sah. Ini sama persis, ya, seperti zaman Nabi. Jadi saya dipanggil untuk memberikan pengertian kepada mereka. Apa yang kita dulu salat, walaupun salah tapi kita nujunya menghadap kiblat, Allah Subhanahu wa taala terima karena kita nggak tahu. Kita anggap itu sudah benar. Ya, ijtihad kita kalau kita di hutan, kita misalnya, ini juga sebagai contoh. Itu lagi di hutan, misalnya lagi hiking gitu, atau lagi keluar negeri, sampai di suatu masjid, sampai di suatu hotel. Di sana kan misalnya di daerah yang non muslim. Apakah misalnya ke Cina, ke Jepang, yang bukan negara muslim. Kalau di sini, daerah-daerah sini kan, kita ke Surabaya, kita ke hotel, biasanya arah kiblatnya ada ditunjukkan, ya. Tapi misalnya ke daerah mana yang hotelnya tidak ada arah kiblat, kita sampai sana udah malam, ya, belum sholat isya, kita udah niat tadi menjamak takhir maghrib dengan isya, tapi nggak tahu arah kiblatnya. Sudah ijtihad kemana aja nih? Itu perkirakan. Ini kalau sekarang sudah ada handphone, ya, bisa tahu arah kiblat. Dulu, ya, ketika saya juga keluar negeri, ya belum ada alat ini, ya kita ijtihad aja. Ada perkiraan kemana nih kiranya arah barat gitu. Ya kita arahkan ke kanan sedikit, itu kemudian sholat. Andai kata setelah sholat, besoknya kan baru kelihatan matahari kan, marah kita arah tahu barat timur. Oh salah tadi ngadapnya, sudah nggak perlu diulang, Allah terima karena kita sudah, ya, berijtihad menghadap kiblat, seperti itu. Begitu juga orang yang waktu itu masjidnya salah, misalnya mencong kemudian diluruskan, enggak masalah itu, ya. Karena yang kita arahkan adalah menghadap kiblat. Kalau salah Allah Subhanahu wa taala maafkan, seperti itu. Nah, ini artinya merupakan syarat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam kita sholat. Jadi harus menghadap kiblat, ya. Ini juga di ayat 190, ya, 149 dan 150 dari surah Al-Baqarah pun ditekankan kembali. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, di mana saja kalian keluar, maka, ya, untuk kemudian kalian sholat, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'lamun. Sungguhnya itu adalah sesuatu kebenaran yang datang dari Tuhanmu dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan.
Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Diulangi lagi. Ya, dari mana saja kamu dan di mana saja kamu keluar, maka arahkan wajah kamu ke Masjidil Haram ketika kamu salat. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana saja kalian berada, ya, maka arahkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Li alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladziina dzalamu minhum fala tahsyauhum wasyawni wali utimma ni'mati 'alaikum wala'allakum tahtadun. Agar supaya tidak ada lagi bagi manusia hujjah untuk mempersalahkan kalian, ya, untuk mengejek kalian. Illal ladzina dzalamu minhum, kecuali orang-orang zalim dari mereka, orang-orang Yahudi yang memang ada kedengkian, ya, terus mengejek kaum muslimin. Fala tahsyauhum wahsyauni, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah hanya kepadaku. Wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun, dan dengan tujuan aku ingin menyempurnakan nikmatku kepada kalian dan agar supaya kalian mendapat petunjuk. Ini jadi diarahkannya kita ke Masjidil Haram ke satu titik, ya. Ini adalah tujuannya, jadi mensatukan arah kita, ya, mensatukan arah kaum muslimin dari berbagai daerah, dari berbagai negeri, semuanya arahnya sama. Ini menunjukkan bagaimana kita ini diperintahkan untuk memiliki satu arah, satu tujuan, yaitu kenapa kita menghadap Ka'bah? Karena ini mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin juga dari berbagai daerah, dari berbagai bangsa, berbagai etnis diperintahkan untuk mengarahkan tujuannya itu hanya satu, yaitu patuh kepada Allah, mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini adalah contoh yang sangat konkret agar supaya kaum muslimin ini jangan berpecah belah gitu. Dari mana mereka, dari mana saja mereka, dari bangsa apa saja, suku apa saja, memiliki adat istiadat apa saja, itu jangan dijadikan sesuatu yang akan memisahkan antara kita, memecah belah antara kita, tapi hendaklah keberagaman kita ini, ya, seperti yang Allah katakan, li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal, saling isi mengisi, saling bantu membantu, ya. Kita berlomba di dalam mencari keridhaan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, ya. Jadi ini syarat dari kita sholat, ya. Jadi ketika sholat kita harus menghadap kiblat, ya. Kalau ini adalah dalam kondisi normal, ya, dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi nanti ada lagi dalam kondisi pada saat misalnya perang gitu, ya, berkecamuk pada waktu itu. Nah, sholatnya kemana? Sholatnya kemana saja, ya. Tapi kalau dalam keadaan perang ada nanti sholat khauf, ya. Nanti ada juga di dalam Al-Quran diajarkan, nanti kita praktekkan bagaimana sholat khauf ketika, ya, musuh masih jauh misalnya. Dan bagaimana ketika sholat khauf ketika perang berkecamuk, sholatnya menghadap kemana saja. Apa aku mesti menghadap kiblat? Enggak, ya. Tapi kita niat dalam hati ketika sholat, ya, artinya sholatnya enggak mesti sujud, ruku, enggak. Ya, kita niat sholat, Allahu Akbar, takbir menghadap kiblat. Kemudian kita baca Fatihah dalam hati, ya, seperti itu. Dan kita jalan sambil misalnya kalau dulu naik kuda, ya, seperti itu. Nggak menghadapnya kan ke sana kemari, nggak apa-apa. Ini dalam kondisi darurat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, di sana ada wajah Allah. Ya, itu pada saat darurat, ya, itu di dalam surah
Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib. Milik Allah lah ya, barat dan timur, timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana saja kalian mengarah, maka di sana ada wajah Allah. Ini ayat maksudnya ketika tadi kita darurat seperti itu ya. Seperti tadi juga kalau kita lagi pergi tadi kemalaman di suatu daerah, nggak tahu arah masjid nggak tahu arah kiblatnya, lalu kita sesuai kita kemana saja kita mengharap, kita perkiraan kita, oh kira-kira ke sana nih kiblatnya, udah salat. Nah ini pakai ayat ini ya, ayat 115 dari surah Al-Baqarah. Jadi fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ada orang suka mengambil ayat tapi nggak tahu konteksnya, katanya enggak, kita boleh sholat kemana aja, ini ayatnya ini di mana saja kamu menghadap di sana ada wajah Allah. Bukan, ini maksudnya ini hakikat ya, dari kita menghadap kemana saja itu Allah pasti tahu. Nah ini ayat ini juga itu terapannya itu ketika kita darurat tadi, atau kita nggak tahu arah kiblat kita kemana saja kita menghadap ya, seperti itu. Saya kasih kesempatan satu pertanyaan, kalau ada yang mau tanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika meninggal saat peperangan negara, apakah itu termasuk mati syahid? Meninggal karena peperangan Negara. Mempertahankan negara. Ya. Iya. Terima kasih. Iya ya. Ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qatala duna, ini ya dalam lingkup kecil. Ini sebagai contoh. Man qatala duna dinihi fahuwa syahid. Barang siapa yang berperang membela agamanya, dia syahid. Wa man qatala duna irdihi, ya, dia misalnya di rumah ya, ada yang dia berperang, bukan berperang, maksud membela kehormatannya. Ada orang mau ngerampok rumah dia bela diri, ya, itu juga syahid. Wa man qatala duna malihi fahuwa syahid. Membela karena mempertahankan ya hartanya, itu juga syahid. Ketika di rumah misalnya ada maling, ada bagol, kita mempertahankan ya rumah kita, yang berantem sama maling, kemudian ternyata kalah, ya, meninggal, itu juga mati syahid. Ya. Begitu juga negara kita, ketika kita ya ini adalah negara kan rumah kita, tempat kita ya, ketika kita mendapatkan keamanan di negara ini, kemudian ada orang mau menjajah negara kita, mau menguasainya, kemudian terjadi peperangan, itu juga ya masuk dalam hadis tadi. Ya, kalau meninggal dia syahid. Jadi ini aja yang dapat saya sampaikan dari syarat-syarat salat. Syarat yang ketiga ya, yaitu menghadap kiblat. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita dari apa yang kita lakukan, ritual yang kita jalankan setiap hari, dasarnya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Prakteknya dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.